Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita. Shalom semua, puji Tuhan kita boleh belajar bersama-sama. Saudara, hari ini kita akan belajar kalau kita mendengar kata masalah, persoalan, kesulitan, problem, dan sejenisnya. Itu muncul apa di benak kita? Muncul apa? Masalah, problem, persoalan. Ayo cepat, muncul apa di benak kita? Siapa aja boleh jawab. Ayo, muncul apa di benak kita kalau kita mendengar kata masalah, persoalan, ya? Takut, ada yang bilang takut dari Facebook. Takut, Lapas Pasuruan, Lapas Klaten, emosi, khawatir, pusing. Lapas Selawi, khawatir. Lapas Pasuruan, khawatir. Ada kekhawatiran, ya, khawatir. Dari Instagram juga, semuanya salah. Ketakutan, ya, dengar ya. Mulai hari ini, kalau saudara dan saya, ya, dari Klaten juga khawatir. Mulai hari ini, saudara dan saya, tiap kali mendengar kata masalah, persoalan, problem, jangan pernah berkata yang negatif. Loh, kok bisa? Mulai hari ini kalau kita mendengar kata masalah, persoalan, problem, dan sejenisnya, harus langsung berkata, aku dapat berkat, aku dapat berkat. Loh, kenapa masalah itu mendatangkan berkat? Saudara, nggak usah lihat Alkitab dulu kalau kita masih belum percaya. Baca semua kisah hidup orang-orang yang berhasil. Ternyata mereka tidak akan mendapatkan keberhasilan sebelum mereka menghadapi masalah. Dengarkan kalimat. Saudara baca, kita nggak usah lihat Alkitab dulu lah. Ya, supaya nggak kelihatan agamawi, rohani, tidak. Kita akan melihat fakta. Di dunia ini, hampir semua orang yang bisa berhasil mendapatkan sesuatu atau menemukan sesuatu, itu justru karena mereka sebelum menemukan keberhasilan, mereka itu menghadapi masalah dulu. Baca biografi mereka, baca kisah-kisah mereka. Nggak usah jauh-jauh. Presiden Joko Widodo adalah contoh. Maaf, dari 7 presiden yang pernah memimpin kita di Indonesia, kenapa presiden yang ke-7 ini beda dengan yang lain? Ternyata Jokowi waktu masih remaja, masih pemuda, hidup dalam kesusahan, makan saja susah, rumah saja nggak bisa sewa, apalagi kontrak, pindah-pindah. Nah, di situ orang Jawa punya kalimat prihatin, bisa menerima keadaan itu. Nah, di dalam keprihatinan Pak Jokowi waktu masih kecil sampai remaja, pemuda, aduh, itu luar biasa. Dia belajar. Ingat berapa tahun bersama dengan Ibu Iriana waktu mereka awal menikah. Mereka harus merantau ke Aceh. Saya lupa, 3 atau 4 tahun saya lupa. Sampai di sana ada satu ulama melihat keuletan Jokowi muda ini lalu mengangkat jadi anaknya. Itu luar biasa. Siapa ngira dari keprihatinan, ya, prihatin itu tolong saya bahasa Indonesianya apa ya, bisa nerimalah keadaan yang tidak enak. Nah, maka itu sehingga ketika Jokowi ditentukan, oke, yang nggak percaya Tuhan bisa berkata alam yang membuat Jokowi ini menjadi presiden. Oke, kalau kita orang yang percaya Tuhan, kita percaya Tuhan yang mengangkat. Bayangkan, nggak ada orang yang kenal sebelum Pak Jokowi menjadi wali kota Solo. Dia itu siapa? Tiba-tiba dari wali kota, sebelum selesai periode kedua, langsung terpilih gubernur. Belum selesai 1 periode, Tuhan angkat jadi presiden dan tetap rendah hati sampai hari ini. Karena keprihatinannya, itu dia. Nah, jadi orang yang selalu positif pikirannya di dalam menghadapi masalah, ya, orang itu pasti jadi orang yang berhasil. Maka itu saya bisa berkata kepada semua kita hari ini bahwa kalau kita mendengar kata masalah, langsung kita harus berkata, aku dapat berkat. Nah, yang kedua, itu kan cuma mendengar.
Itu hanya mendengar tentang kata masalah. Sekarang kita akan belajar. Ayo, kalau kita menghadapi masalah, bagaimana reaksi kita? Bagaimana sikap kita? Sama, kalau kita mau bersyukur, mengucapkan syukur, berterima kasih kepada Tuhan, percayalah, ketika kita sedang menghadapi masalah pun, di situ ada berkat. Wah, ini ada komen bagus di Facebook saya ya. Saya akan bacakan. Masalah adalah bahan bakar untuk naik gunung yang tinggi. Tolong dicatat bahwa masalah itu adalah bahan bakar. Ya, kita punya mobil keren pun, mobil mewah, tapi kalau nggak ada bensinnya, ya cuma jadi pajangan, jadi hiasan mobil itu. Jadi masalah itu berkat, mendorong kita untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Oh, ini ada yang komen. Ya, ini hebat. Lihat hidup Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Contoh, Daniel yang menjadi berkat buat bangsanya. Bukan bangsanya, bangsa asing Babel. Daniel tetap cool menghadapi masalah itu. Puji Tuhan. Nah, jadi kalau ada di antara kita yang hari-hari ini masih ada di dalam masalah, awas gagal, awas nyerah, awas kalah. Saya ulangi, kalau masih ada di antara kita hari-hari ini sedang di dalam masalah, jangan pernah menyerah, jangan gagal, dan jangan kalah oleh masalah itu. Kalau pikiran kita, lagi sekali saya belum bicara firman Tuhan ya, saya bicara ini umum. Kalau kita mau mengucap syukur dengan semua masalah itu, hidup ini luar biasa. Nah, saya beri contoh yang berikut. Apa bedanya Amerika Serikat dengan Tiongkok? Ya, lihat. Apa bedanya Amerika Serikat dengan Tiongkok? Dua-dua ini sekarang sama-sama negara besar. Ya, lihat. Dua negara ini sama-sama negara besar. Bedanya pada mental. Orang Amerika sejak berapa puluh tahun terakhir ini tidak ada masalah di dalam kebangsaan mereka. Semua mudah dicapai di Amerika. Hampir ya secara umum saya berkata. Tapi Tiongkok, waduh, negara yang miskin sekali. Ya, coba ingat sampai 5 tahun yang lalu, saudara, atau 7 tahun yang lalu. Maaf ini ya. Semua orang kalau mendapat barang atau mau beli barang, ini 5-7 tahun yang lalu ya. Orang kalau mau beli barang atau orang dapat barang, lalu ada tulisan Made in China, langsung turun semangatnya. Lah, Made in China. Itu 5 tahun yang lalu. Karena waktu itu dunia tahu yang Made in China, maaf, kualitasnya itu jelek sekali. Tapi sekarang Amerika kalah dengan Tiongkok. Tahu bedanya? Karena Tiongkok dalam kemiskinan. Presiden mereka sekarang Xi Jinping itu orang yang punya pemikiran, punya ide yang luar biasa. Ini bedanya. Jadi dalam masalah itu ada berkat. Maaf, ini bukan untuk merendahkan satu daerah, tapi hanya memberi contoh. Karena saya lahir di Jawa Timur, Surabaya, besar di sana. Nah, dari kecil saya juga sudah menikmati kesusahan hidup. Bahkan waktu saya masih SD, tahu kata prakarya? Ya dulu pekerjaan tangan istilahnya untuk anak-anak. Apa yang guru-guru kami minta? Ya buat prakaryanya, pekerjaan tangannya itu dari sabut kelapa. Bisa jadi keset, bisa jadi tali. Saya nggak tahu ini yang anak-anak muda sekarang nggak pernah mengalami tali dari sabut kelapa. Betul tidak saudara? Dulu saya masih kecil, itu kerjaan saya. Sabut kelapa itu banyak sekali. Tapi bisa dipakai jadi keranjang, jadi tali, jadi keset. Ya, nah maka itu anak-anak muda zaman sekarang setelah semuanya mudah didapat, gampang dicari, maaf, mentalnya jadi berubah. Nah begitu pula saya itu masih ngalami saudara. Waktu masih SD, minum kami gelasnya itu dari tempurung kelapa. Dulu nggak punya gelas. Dan bagi orang Jawa Timur khususnya Jawa Tengah juga, nggak perlu beli gelas plastik, beli gelas kaca itu nggak perlu, pakai tempurung kelapa. Apalagi kalau ada kelapa cengkir yang kuning tapi kecil,
Itu gelasnya jadi bagus loh. Sampai hari ini contohnya, ya. Orang-orang yang ada di generasi saya tapi tinggal di kota, maaf, saya itu bisa minum sambil ngelogok, tahu kata ngelogok itu ya. Jadi minum tanpa bernapas bisa habis itu. Sekali minum yang air mineral yang setengah liter itu saya bisa langsung habis. Orang-orang heran, kok bisa kamu minum begitu? Iya, dari kecil saya sudah biasa minum dari kendi. Tahu kendi ya? Yang dibuat dari tanah liat. Itu nggak ada kulkas zaman itu. Aduh, air yang disimpan dalam kendi itu dingin, sejuk sekali. Saya masih ingat waktu masih kecil, cara membersihkan lumutnya, ya, kan lama-lama pakai air, itu diisi kerikil, saudara. Itu dikocok, krocok-krocok begitu. Nah, saya pernah ngalami hal yang lucu sekali. Nah, saking semangatnya supaya cepat selesai, maka saya isi kerikil agak banyak dari biasanya. Saya kocak dengan kencang. Hasilnya apa? Pecah kendinya. Karena terlalu kuat saya membersihkannya dan terlalu banyak kerikil yang saya pakai. Nah, itu karena hidup masih kecil, dalam kesederhanaan, kalau saya nggak berkata dalam kemiskinan. Tahun 74, bulan April, pertama kali saya naik pesawat. Pertama kali itu dari Bandara Juanda ke Manado, Sam Ratulangi. Begitu saya mendarat, lihat pohon kelapa. Maka itu Provinsi Sulawesi Utara disebut Provinsi Nyur Melambai. Karena saya belum pernah lihat di gunung-gunung Minahasa itu tumbuh pohon-pohon kelapa. Aneh, biasanya kelapa kan di pantai. Ini ada di gunung. Nah, saya melihat, saudara, sabut kelapa itu terbuang-buang. Saudara kita di Minahasa nggak mau memanfaatkan itu karena ada hal-hal lain, barang-barang lain yang lebih mudah. Ngapain repot-repot buat tali dari sabut kelapa, ya enggak? Buat keset, buat macam-macam dari sabut kelapa. Untuk apa? Begitu pula tempurung kelapanya, hampir nggak terpakai kecuali untuk arang. Lah, kenapa di Jawa tempurung kelapanya bisa dipakai, sabutnya bisa dipakai? Karena keadaan di tanah Minahasa, Sulawesi Utara itu suburnya luar biasa, saudara. Sangat subur. Nah, itu bedanya. Kalau kita terlatih, ya apalagi terlatih sejak kecil, hidup dalam kesederhanaan, itu istilah untuk menghibur diri. Ya, sebetulnya kata hidup dalam kesederhanaan itu sebetulnya hidup dalam kekurangan. Cuma diperhalus katanya sederhana. Betul tidak? Beda. Maaf, contoh lain. Apa sih bedanya anak-anak orang kaya dengan anak-anak orang sederhana atau orang miskin? Bedanya pasti kita tahu. Ulet. Kata ulet tahu ya? Apalagi ulet ini. Bahasa Indonesianya itu ulet. Tolong saya ini. Kenapa anak-anak keluarga sederhana jauh lebih ulet tahan banting daripada anak-anak, maaf, orang-orang berduit? Tangguh, terima kasih. Ulet kata lainnya giat. Oke, terima kasih. Ada yang menurut tekun dari Malang, ya, gigih dari Lapas Pasuruan. Puji Tuhan. Nah, dari contoh-contoh ini, saudara lihat Amerika sekarang kalah jauh dibanding Tiongkok. Kalah jauh. Padahal bedanya cuma 5 tahun saja. Begitu pula Indonesia. 5 tahun pertama Jokowi jadi presiden, Indonesia berubah. Dulu Indonesia itu dipandang sebelah mata istilahnya oleh banyak negara. Tidak mudah menyerah. Betul, itu ulet ya, tidak mudah menyerah. Jadi 5 tahun pertama Jokowi memimpin Indonesia, waduh, nama Indonesia beda di kancah internasional. Karena ada seorang pemimpin yang sejak kecil, remaja, muda, penuh dengan kesulitan hidup. Nah, maka itu saya katakan, kalau hari-hari ini kita menghadapi masalah, ingat apa yang kita baru renungkan. Itu berkat. Serius. Itu kesempatan. Oh, terima kasih, ada kata lain, tahan banting. Ulet. Ya. Maka itu kalau mulai hari ini dalam hidup kita siap untuk mengalami apa saja, maka berkat Tuhan akan nyata di hidup kita. Nah, sekarang kita belajar. Ayo kita baca ayat ini. 2 Korintus 12. Ya, 2 Korintus 12. Ayat yang ke-9 dan 10. Oke, saya baca di Alkitab saya. Ya. Oh, Lapas Biak. Ini dari Biak, saudara kita bisa gabung. Senang sekali.
Ya, jadi sudah lapas Jayapura yang di Papua, Biak sekarang. Yang Nabire hari ini bagaimana? Terima kasih Tuhan, saudara kita dari Biak bisa gabung. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Nah, ini pengalaman Paulus yang luar biasa. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ya, Paulus berdoa tentang masalah hidupnya. Sampai 3 kali loh Paulus berdoa. Tapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Catat yang belum pernah tahu kebenaran ini, catat mulai hari ini. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya ulangi lagi, ini pengalaman hidup yang luar biasa. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya, dalam masalah seberat apapun, saudara dan saya harus bisa berkata, terima kasih Tuhan. Cukup kasih karuniamu bagiku. Memang, maafkan saya ngomong ini, tidak semua saudara-saudara warga binaan itu orang yang bersalah. Kadang-kadang ada fitnah, ada tuduhan, ya, ada orang-orang yang licik dan jahat menjerumuskan seseorang untuk dikorbankan. Aduh, Tuhan ampuni orang-orang itu. Maka itu saudara-saudara yang sedang jadi korban dan dikorbankan karena fitnah, tuduhan, dan kejahatan orang, renungkan firman ini. Jangan putus asa. Keadilan tetap milik Tuhan karena yang adil cuma Tuhan. Tuhan pasti tidak tinggal diam. Maaf ya, maaf kalau saya nyebut ini. Beredar berseliweran di sosial media. Ada tulisan karma Ahok. Karma Ahok. Masih ingat gak itu? Dan itu luar biasa. Dan itu bukti. Maka itu ketika tok palu hakim menyatakan Ahok bersalah dan dihukum sekian tahun. Ingat, dengan sikap gentleman, sikap kesatria, sikap anak Tuhan. Di depan hakim, jaksa, dan semua yang hadir di persidangan, Ahok menundukkan kepala, mengangguk, membungkukkan badan untuk menerima keputusan itu. Lalu ada kalimat Gusti mboten sare, itu terjemahkan Jawa, Tuhan tidak tidur. Akhirnya semua lu saudara, nggak ada yang tersisa. Semua istilah orang-orang yang menjolimi Ahok kena karmanya sendiri. Wih, itu hebat sekali. Lagi sekali saya nggak bicara tentang Ahoknya ya, tapi bicara tentang keadilan Tuhan. Maka itu bagi saudara-saudara warga binaan yang sedang menantikan keadilan Tuhan, apalagi saudara yang sedang nggak punya uang, diam, tunggu, Tuhan akan berbuat sesuatu, ucapkan syukur. Oh, luar biasa. Nah, itu bukti Tuhan itu adil. Jadi yang masih menantikan keadilan, warga binaan tunggu. Sama seperti Yusuf, ditulis sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Yahweh membenarkannya. Nah, kita tunggu itu saja. Oke, kembali lagi ke 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 belum selesai. Jadi Paulus berdoa. Ternyata jawaban Tuhan unik. Coba lihat ayat 8-nya ya. Ayat 8 saya baca dulu. 2 Korintus 12 ayat 8. Tentang hal itu. Tentang hal apa? Tentang masalah yang Paulus hadapi. Tentang masalah yang aku hadapi. Aku sudah 3 kali. Baca ini. Sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. 3 kali loh saudara. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Nah sekarang ada dosa apa Paulus? Sampai doanya nggak dijawab Tuhan. Sudah 3 kali berdoa tapi nggak dijawab. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Aduh, kasihan sekali. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ayo baca lagi ayat 9-nya. Cukuplah Paulus, kasih karuniaku bagimu. Cukup. Haleluya, haleluya. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, para pemenang, dengar, ikuti kalimat terakhir ayat 9. Semua kita tanpa terkecuali harus ngikuti statement, prinsip, model, moto perjalanan saudara kita Paulus dalam penderitaan. Lihat kalimat terakhir. Saya minta semua yang ada Alkitab ikut membaca. 1, 2, 3. Sebab itu terlebih
lebih aku suka bermegah atas kelemahanku. Boleh nggak saya ganti? Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas persoalanku, atas masalah hidupku, akan kesulitanku, akan keberatan yang aku alami. Aku terlebih suka. Orang yang nggak normal secara Tuhan akan berkata, lu gila ya? Kok lebih sukanya ngalami masalah, ngalami tindasan? Lu gila ya? Nah, itu yang tidak normal di dalam Tuhan. Tapi orang yang normal seperti kita ini, justru ini yang benar. Kalau kita dihadapkan masalah, ucapkan syukur. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Luar biasa. Ayat 10. Karena itu, nah ini gila lagi nih, ini lebih gila lagi. Karena itu aku senang. Lah, mendengar kata senang itu pasti hal yang enak-enak, dapat hadiah. Wih, hidup itu ringan. Aku senang dan rela. Jadi nggak cuma senang tapi rela. Karena itu aku senang dan rela. Apa ini lagi? Di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran. Hai, sudah berapa itu? Senang dan rela dalam kelemahan 1, dalam siksaan 2, dalam kesukaran 3, dalam penganiayaan 4, dalam kesesakan 5. Saudara bayangkan. Nah, jadi siapa yang sudah ngalami 2, nantikan yang 3, 4, dan 5. Maaf saya ngomong begini, saya ulangi ya. Ini 5. Aduh, 1 aja sudah setengah mati. Ini 5. Maka itu saya guyon ya, yang sudah ngalami 2 dalam kelemahan, dalam siksaan, tunggu yang ketiga, keempat, dan kelima. Awas nggak bilang haleluya terus bilang halelupa, awas kamu. Tapi oleh karena siapa? Harus oleh karena Kristus. Ya, saya ulangi. Karena itu aku senang, rela di dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan oleh karena Kristus. Sebab, nah ini alasannya. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kok bisa? Yaitu tadi, karena kekuatan kuasanya yang bekerja dalam hidup kita. Jadi saudara, tidak ada alasan kalau ada masalah kita ngomel. Enggak. Nah, ada 2 hal yang tanpa sadar atau kita sadar kita lakukan. Waktu kita sedang di dalam masalah, kesulitan, persoalan, tekanan hidup semuanya. Itu biasanya ada 2 hal. 1, kita ngomel. Ngomel ini masih lumayan nah, walaupun memang salah. Yang kedua, ini jahat di mata Tuhan. Ada apa? Kita cari kambing hitam. Ini gara-gara siapa ya? Ini gara-gara siapa? Aku ngalami masalah ini. Saya masih ingat saudara, 23 April tahun 2020, saya dapat berita yang sangat menggembirakan saya. Saya betul-betul tersiksa batin ini sejak 22 Maret 2020. Itu hari Minggu ketika mendengar hamba-hamba Tuhan di daerah Bandung meninggal karena corona. Lalu setelah itu ada anak saya kena corona masuk rumah sakit. Enggak lama setelah itu rekan baik saya hamba Tuhan dari Bogor meninggal karena corona. Loh, kok jadi begini? Wih, saya tersiksa saudara. Saya tersiksa. Saya nggak tahu mesti buat apa. Terus terang, selama saya jadi hamba Tuhan, Maret 2020 sampai April 2020, saya tuh ngalami siksaan batin yang luar biasa. Belum lagi saya dapat teror juga, nggak sedikit loh. Dari hamba-hamba Tuhan juga teman-teman saya sendiri. Bahkan ada 8 orang yang mengisukan saya mati karena corona. Bayangkan apa nggak stres? Sampai HP saya matikan. Karena terornya itu. Ada satu teman baik saya hamba Tuhan. Nah, saya balas ke teman saya. Bahasa itu masih sehat, nggak ada apa-apa. Nah, balasan saya di forward ke hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan itu bisa jawab loh saudara. Itu bukan kode. Itu pasti Cik Louis, istri saya, yang balas. Bayangkan, sampai segitunya. Apa nggak stres saya? Dengan teror, saya nggak mikir cuma diri saya sendiri. Terus ada suami istri yang dua-dua sedang parah di rumah sakit.
waktu itu kan belum sehebat sekarang, belum tahu. Tiba-tiba tanggal 23 April 2020, anak saya yang sudah sembuh dari corona, hampir sebulan dia di rumah sakit, tiba-tiba memberi berita kepada saya. Dan hari itu, kalau saudara cari berita di Metro TV, karena saya cuma tahu itu, yang lain saya nggak tahu, atau di media-media yang lain, 23 April 2020, hari bersejarah buat dunia. Saya lupa dokter siapa, dokter Teresa nggak salah, dari Universitas Maranatha di Bandung, menemukan bersama dengan banyak dokter di beberapa negara plasma darah konvalesen. Waduh, itu saya bangkit, lepas beban saya. Kenapa? Ternyata sudah dibuktikan, bahkan sampai hari ini sudah terbukti. Orang yang pernah terpapar dan sembuh, ternyata plasma darahnya bisa jadi obat untuk yang sedang sakit. Waduh, hari itu saya viralkan. Saya buat video pendek dengan hati bersukacita. Nah, sejak hari itu saya tidak takut terhadap COVID, asal hidup kita benar. Apa yang membuat saya bersukacita? Itu kan gobloknya si kunyuk itu. Dia memberi virus. Sampai yang mati juga nggak sedikit. Tapi ingat, jauh puluhan persen lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal. Tolong catat dong, yang sembuh itu jutaan, yang meninggal itu nggak sampai 100.000. Jadi jangan kalah. Nah, inilah gobloknya si kunyuk itu. Kenapa? Karena dia memberi penyakit, tapi Tuhan Yesus kita membalik penyakitnya si kunyuk jadi obat itu sendiri. Kan aneh. Nah, itulah bukti. Lalu saya masih ingat seorang anak saya dari Brisbane, dia kebetulan perawat di rumah sakit Brisbane, mendengar berita itu. Terus dia ngomong begini, "Pap, kalau gitu ayo kita cari relawan." Maksudnya cari relawan untuk apa? Ya, supaya mau diberi virus corona, lalu dijaga dan sembuh, ambil plasma darahnya. Saya ngakak waktu anak saya ngomong begitu. Idemu memang bagus, tapi siapa mau jadi relawannya? Aduh, luar biasa. Oke? Jadi inilah bukti bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Masalah bisa diubah jadi berkat. Tapi ingat ya, dua hal tadi. Jangan kalah sehingga kita tidak bisa mengucap syukur. Kedua, jangan cari kambing hitam. Stop. Saya mau katakan, kalau ada di antara kita yang hari-hari ini sedang menghadapi masalah, lalu saudara tidak bisa mengucap syukur, lalu saudara cari kambing hitam, ini gara-gara siapa? Ini gara-gara siapa? Hari ini stop, hari ini bertobat, saudara. Ini dia, saudara, hukum Kristus yang luar biasa. Waduh, saudara, hebat sekali. Bahkan satu donor plasma dari satu orang itu bisa menyembuhkan 2 orang. Hebat sekali. Nah, maka itu mulai hari ini, saudara, ayo kita hidup dalam kebenaran. Kita lihat 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Mengenal apa? Mengenal hikmat Tuhan. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan Yesus yang mulia itu. Saya baca TSI. Sebelumnya, para penguasa dan raja-raja dunia ini tidak pernah mengerti hikmat itu. Ya, kalau mereka mengerti, maka mereka tidak akan menyalibkan Yesus, Tuhan kita yang mulia. BIS, tidak seorang pun dari penguasa-penguasa zaman ini yang tahu tentang kebijaksanaan Yahweh Tuhan. Sebab seandainya mereka sudah mengetahuinya, tentu mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Nah, saudara, apa artinya? Saya mau terangkan ayat ini. Nah, saya mau tunjukkan arti 1 Korintus 2 ayat 8. Iblis itu kan bencinya kepada Tuhan Yesus itu sampai keluar ubun-ubunnya setan, istilah saja. Marah. Pokoknya, saudara perhatikan. Begitu bencinya iblis itu kepada Tuhan Yesus, maka usaha mereka, pokoknya bunuh orang ini. Kita matikan saja. Nah, iblis cari alat dan cari sarana. Bagaimana caranya
menangkap Yesus. Ini orang yang selalu mengganggu kita dalam semua kegiatan kita, kata setan. Ini orang mengganggu, suka menghalangi. Ampun Tuhan. Terpilihlah Yudas yang jadi alat untuk iblis bisa menangkap Tuhan Yesus. Tolong perhatikan, kenapa iblis bisa milih Yudas? Catat dua hal, ngeri sekali. Iblis akan selalu cari orang yang iri hatinya tinggi, yang punya sikap iri hati. Itu nomor satu. Pokoknya kalau ada orang yang hatinya penuh dengan iri, nggak bisa terima akan keberhasilan saudaranya yang lain, ini jahat. Awas, yang masih punya sikap iri hati, orang itu sedang jadi incaran, bidikan, snipernya setan. Ingat, orang yang iri hati itu akan jadi langganan setan. Iri hati. Yang kedua, mata duitan. Maka itu kalau dua itu ada di hidup kita, habis. Maaf, jangan kira pendeta nggak pernah bisa dibidik oleh iblis dengan iri hati dan doyan duit. Maaf. Maka itu kita harus sadar akan hal ini. Jadi Yudas terpilih karena setan tahu ada roh iri hati dan roh doyan duit di hidupnya. Dan sikap iblis itu masih berlaku sampai dia nanti dibelenggu oleh Tuhan. Nah, akhirnya iblis berhasil membunuh Yesus. Wih, saya pernah dengar Morris seluruh khotbah begini. Saudara tahu, begitu Jumat siang Yesus mati, langsung neraka. Dan semua setan-setan di dunia, nggak tahu berapa triliun jumlahnya setan itu, membuat pesta 3 hari. Wih, seru pestanya. Ternyata pesta belum bubar, mereka dikejutkan. Apa yang mereka tahu? Tiba-tiba orang yang kita bunuh itu hidup lagi. Bubar seketika pesta iblis. Ini murid seluruh pernah khotbah saya dengar itu. Wih. Dan begitu neraka takluk, maut ditaklukkan juga. Iblisnya nyesel. Nah, ini loh arti 1 Korintus 2 ayat 8. Tolong dicatat. Begini nyeselnya iblis. Dan nyeselnya iblis nggak bisa ditebus oleh apapun juga. Orang Jawa bilang, wis kadung, sudah terlambat, nggak bisa dibalikkan lagi. Apa itu? Dengar baik-baik kalimat ini. Ternyata penyesalan iblis sampai hari ini nggak tertebus. Apa itu? Setelah setan-setan kunyuk itu tahu. Aduh, ya, tahu apa? Tahu Yesus yang mereka bunuh itu ternyata jauh lebih hebat, jauh lebih sakti setelah dibunuh dan hidup lagi. Maka itu 1 Korintus 2:8 mengatakan, seandainya demit-demit setan-setan Gondoruo ya dan sejenisnya itu tahu Yesus itu lebih sakti setelah dibunuh, maka setan berkata, kalau tahu begitu, kita biarkan Yesus itu hidup terus di dunia. Bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus nggak dibunuh, maka kita akan ada orang yang menakutkan di dunia karena umurnya 2000 tahun nggak mati-mati. Bisa bayangkan itu logika anak-anak. Maka itu ketika 23 April 2020 ditemukan oleh para ahli dan orang pertama di Indonesia, kalau nggak salah ya Dr. Teresia ya, kalau saya tidak salah dari Bandung, yang menemukan plasma konvalesen itu. Di situ saya ingat ayat ini, 1 Korintus 2:8. Gobloknya iblis. Virus yang dia ciptakan untuk membunuh manusia, Tuhan balikkan itu jadi berkat yang luar biasa. Jelas ya saudara? Maka itu ayo mulai hari ini kita percaya. Jadi gobloknya iblis. Ternyata virus corona bisa dibalik jadi obat. Nah, jadi mulai hari ini saudara, ayo kita jangan mau dikalahkan oleh masalah. Sebab di dalam semua masalah itu, ya, jadi kita harus siap. Nah, inilah rahasia yang luar biasa. Maka itu mulai hari ini, kalau kita menghadapi masalah dan sedang di dalam masalah, jangan lakukan 2 hal ini. Ngomel, cari sebab. Siapa ini? Ini gara-gara siapa ini? Ini gara-gara siapa? Enggak. Tuhan izinkan kita untuk teruji. Nah,
Maka itu kita jangan kalah kalau sedang ada masalah. Karena itu berkat. Tidak ada orang sukses dan berhasil tanpa menghadapi masalah. Jelas ya untuk itu. Nah, ini yang kita harus pelajari. Ada ayat yang unik dalam kitab Ibrani. Coba kita lihat Ibrani 10 ayat yang kelima. Lama saudara saya itu merenungkan, ini apa sih? Ibrani 10 ayat yang kelima. Mari kita lihat ayat ini. Karena itu, ketika Yesus masuk ke dunia, Yesus Tuhan berkata kepada Bapa di surga, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Tetapi Bapa, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. TSI. Karena itulah ketika Kristus datang ke dalam dunia ini, dia berkata kepada Yahweh Tuhan, engkau tidak menginginkan korban dan persembahan, tetapi engkau sudah menyediakan tubuh bagiku untuk melayani engkau sepenuhnya. Wih, luar biasa. PIS, itulah sebabnya pada waktu Kristus masuk ke dunia, ia berkata kepada Yahweh Tuhan, engkau tidak mengendaki korban dan persembahan. Sebaliknya, engkau menyediakan tubuh bagiku. Ternyata begini, bukan apa-apa yang Tuhan Yesus perlukan demi kasihnya kepada para penjahat dan bajingan seperti kita ini. Cuma satu, dia perlu tubuh. Loh, kenapa dia perlu tubuh? Itu yang buat saya menangis setelah ngerti 1 Korintus 2 ayat 8 tadi. Yesus itu kan Tuhan, roh. Roh itu kan gak bisa mati. Mau ditembak, mau dipotong, mau dipenggal, gak bisa roh. Nah, supaya Yesus bisa mati demi sayangnya kepada kita. Bayangkan, hanya pengen karena sayangnya kepada kita. Istilahnya, dia cari mati. Nah, supaya Yesus bisa mati, maka Ibrani 10 ayat 5 ini tertulis. Wih, gila enggak ini? Maka itu terjemahan TSI bagus. Supaya aku bisa melayani engkau sepenuhnya. Luar biasa. Saya baca FAYH. Itulah sebabnya waktu Kristus datang ke dunia ini, ia berkata, ya Tuhan, darah lembu jantan dan kambing tidak dapat memuaskan hatimu. FAYH-nya jelas. Ya, saya ulangi. Itulah sebabnya waktu Kristus datang ke dunia ini, ia berkata, ya Tuhan, darah lembu jantan dan kambing tidak dapat memuaskan hatimu. Jadi engkau menyiapkan tubuhku ini supaya ku persembahkan sebagai korban di atas mezbamu. Oh Tuhan, maka itu hidup kita yang mengaku anak Bapa di surga dan murid Yesus, tapi tidak pernah mau jadi korban buat orang lain dan dikorbankan. Kita belum layak jadi murid. Supaya Yesus bisa mati, saudara, dan mengalahkan si kunyuk itu, maka itu dia perlu badan, perlu fisik, perlu daging ini untuk dikorban. Gila betul ini. Nah, ini masalah yang Tuhan Yesus hadapi. Ternyata masalah yang dihadapi disalib. Ingat film The Passion of Christ, Yesaya 53, sadis. Aduh, luar biasa. Nah, begitu setan berhasil membunuh Yesus. Nah, ini istilah Jawa. Ternyata setan kecelek. Ngerti kata kecelek itu? Saya nggak tahu, saudara masih ingat nggak? Dulu waktu kami masih kecil, kalau saling ngeledek ya bukan bully, beda loh. Ada teman kami sepermainan anak-anak kecil dulu ya. Sekarang sudah hampir saya nggak pernah ketemu itu. Nah, begitu ada yang salah, cara kita ngeledek, masih ingat dulu? Ini jari ditaruh di bawah mata kita, terus ditarik. Masih ingat nggak dulu? Gitu loh. Nah, itu caranya ngeledek. Jadi setan sekarang, ayo kita ledek. Kecelek kamu, kunyuk. Ternyata kamu yang merusak. Tuhanku membalik kerusakan itu jadi berkat. Semua kita harus bisa berkata amin untuk ini. Ayo kita ngeprank setan. Ada istilah bagus, ayo kita ngeprank setan, ya, supaya mereka sadar mereka sudah kalah. Wih, ini luar biasa. Jadi siap ya, jangan nyalakan siapa-siapa. Jadi sumber masalah itu bukan dari luar. Tolong dicatat, sumber masalah tidak pernah dari luar. Sumber masalah selalu dari diri kita sendiri penyebabnya. Catat mulai hari ini. Maka itu stop cari kambing hitam. Jangan cari sini salah siapa, enggak ada. Semua itu dari diri kita sendiri. Kalau kita jaga diri baik-baik,
istirahat cukup, nggak suka marah-marah, nggak stres, ya, semuanya dibuat bahagia, maka itu virus itu nggak bisa masuk ke tubuh kita. Ayo urus diri sendiri. Maka ayat yang terakhir, Ibrani 2 ayat 18. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau jadi contoh. Ibrani 2 ayat 18. Mari kita melihat ayat ini. Ibrani 2 ayat yang ke-18. Ayat terakhir ini. Jadi mulai hari ini istilah yang sering saya pakai, nikmatilah ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Jangan lupa ya, nikmatilah ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmat. Ibrani 2:18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. PS. Dan karena ia sendiri pernah menderita dan dicobai, ia dapat menolong orang-orang yang terkena cobaan. Sebab ia sendiri pernah dicobai dan menderita. TSI. Dan oleh karena dia sendiri sudah pernah menderita dan dicobai, dia mengerti kelemahan kita dan sanggup menolong kita yang sering dicobai. Itulah Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara dan saya mau menjadi berkat buat banyak orang, siap-siap mengalami pencobaan dulu, siap-siap mengalami masalah dulu, sambil kita ngucap syukur dan percaya ada berkat di balik masalah. Begitu selesai masalah itu, saudara dan saya menemukan jalan keluar, dan jalan keluar itu kita bisa bagi ke orang-orang, saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, teman-teman kita yang pernah mengalami masalah yang sama. Maka orang itu tertolong. Jadi kesimpulannya ini bukan cuma teori. Tuhan Yesus gak cuma berteori begini begitu, tapi dia praktek. Maka itu dia bisa menolong setiap kita yang kena pencobaan dan kena masalah, karena dia sudah mengalami semua dengan tubuh jasmaninya menjadi manusia itu. Luar biasa. Ada yang komen, nikmatilah ketidaknikmatan dengan senikmat-nikmatnya. Yes, terima kasih. Harus begitu dalam hidup kita. Ya, ini yang Tuhan ingin untuk kita hidup yang benar, menjadi murid-muridnya, menjadi anak Bapa di surga. Jadi mulai hari ini kalau kita mengalami masalah, jangan sekali-kali cari kambing hitam. Ini gara-gara siapa ya? Jangan. Ayo kita mencari sebab ke diri sendiri. Ternyata sumber masalah itu adalah diri sendiri yang suka ngomel, gak berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan jadilah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.